menghadapi tausiah yang suka bilang bid'ah. Suka bilang bid'ah. Orang yang suka bilang sate, tukang sate. Orang yang suka bilang gorengan, tukang gorengan. Orang yang suka bilang bid'ah berarti tukang bid'ah. Bid'ah. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Pernah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya, bagaimana pendapatmu hai imam, seseorang yang menyibukkan dirinya dengan puasa dan juga sholat, wa yaskutu anil kalam fi ahlil bid'ah, tapi dia tidak mau berbicara, dia diam, tidak mau membantah ahlul bid'ah, pelaku kebid'ahan, tidak mau menerangkan tentang kebid'ahan. Maka memerahlah wajah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian dia berkata, idza huwa shoma wa shalla wa i'tazala nas alaysa innama li nafsi. Bukankah kalau seandainya dia berpuasa, kemudian dia sholat, dia menyendiri, bukankah itu kebaikan hanya untuk dirinya saja? Maka orang tersebut menjawab, bala, ya tentu. Kemudian Al-Imam Ahmad melanjutkan, fa idza takallama kana lahu wa li ghairihi. Namun apabila dia berbicara, menerangkan tentang kebid'ahan, menerangkan tentang syubhat-syubhat ahlul bidah, maka kebaikannya akan dia dapat dan juga orang lain akan mendapatkan kebaikan darinya. Yatakallamu afdal, maka menerangkan tentang kebid'ahan, menerangkan tentang ahlul bidah itu lebih utama, bal huwal afdal min jihad fi sabilillah, bahkan itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, farraddu ala ahlil bidah mujahid. Adapun orang-orang yang membantah terhadap ahlul bid'ah, maka mereka dianggap sebagai mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Ustadz Abdul Somad, ketahuilah, sungguhnya mereka para ulama, mereka adalah orang-orang yang paling terdepan di dalam membantah kebid'ahan dan kesesatan. Semua itu mereka lakukan adalah dalam rangka menjaga kemurnian agama Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam hal yang mencampurnya, serta membentengi akidah umat dari kesesatan. Membantah ahlu bid'ah adalah merupakan fardu kifayah menurut kesepakatan para ulama. Kalaulah seandainya tidak ada orang yang memperingatkan manusia dari bahayanya kebid'ahan dan membantah ahlul bid'ah, maka akan rusaklah agama ini. Sedikit demi sedikit, lama-lama semakin jauh. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma ya'ti 'alan nasi min amin illa ahdatsu fihi bid'ah wa amatu fihi sunnah. Akan datang suatu zaman kepada manusia di mana mereka sangat gemar untuk melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dan mematikan sunnah. Hatta tahyal bid'ah, sampai kebid'ahan itu menjadi tumbuh kembang subur. Wa tamutu as-sunan, dan sunnah-sunnah ajaran-ajaran Nabi itu semakin ditinggalkan menjadi mati. Wa ya ahla sunnah, wahai saudara-saudaraku yang mengaku sebagai ahlu sunnah, mari kita sama-sama saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk menegakkan sunnah Nabi SAW dan memberantas yang namanya kebid'ahan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jihad, sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di akhir video, ana ingin memberikan kepada antum sebuah teka-teki memecahkan sebuah misteri. Misteri ini ana beri nama dengan misteri hilangnya sepenggal hadis. Jadi ana pernah dapat sebuah video yang berisikan di situ ceramahnya Ustadz Abdul Somad, dan beliau membawakan sebuah hadis. Hadis ini masyhur, yaitu hadisnya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Namun di akhir hadisnya beliau nggak baca, dipotong hadisnya.
Anda kira memang kebetulan saja, rupanya Anda cari lagi di video yang lain, ternyata demikian, sama perlakuannya. Video yang lain ternyata juga sama perlakuannya. Jadi di situ Anda menjadi bingung, apa kira-kira motif daripada yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad Hadahullah. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada antum. Mari sama-sama kita pecahkan misteri ini. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita di zaman itu rasanya sudah, maka balik kepada tuntunan. Betul kata Nabi, man ya'ish ba'di, kalau kalian hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan menengok silang pendapat, bermacam-macam ikhtilafan katsira. Bagaimana nanti kami ya Rasulullah? Alaikum bisunnati, pegang sunnahku, tengok aturan yang sudah aku buat. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ikut sunnahku, ikut sunnah khulafa'ir rasyidin yang memberikan jalan pencerahan. Dengan jalan itu kalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Abdu 'alaiha bin nawajiz. Kalau kalian sudah dapat, gigit pakai gigi geraham. Petir menyambar, kilat nampak, tapi dia tak akan lepas. Kenapa? Karena kalian sudah mengetahui kebenaran. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kriteria seperti apa ulama-ulama yang patut untuk diikuti? Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat ikhtilaf yang sangat besar terjadi pada umat ini nanti. Lalu bagaimana kami nanti ya Rasulullah? Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, khulafa'ir rasyidin sesudahku. Abdu 'alaihi bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Apa ciri mereka ya Rasulullah? Ma ana 'alaihi wa ashabi. Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Ulama yang sudah rusak, kita harus berpegang teguh kepada yang tetap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian umur panjang nanti, kata Nabi, kalian akan melihat berbagai macam perpecahan di atas muka bumi ini. Tapi kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnahlah khulafa'ir rasyidin min ba'di, sesudah aku mati. Abdu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geram. Ustaz, aliran LDII itu seperti apa?